Berarti tapi ibu semua urusan rumah ibu yang handle nih ceritanya, misalnya nggak ada yang bantuin di rumah? Oh, tidak ada. Saya hanya punya ajudan di kantor ya, ajudan di rumah nggak ada. Iya, saya pemilik, direktur, owner. Tapi kalau di rumah tetap aja saya inem. Inem madam kali ya panggilannya. Hai Honey Bunny, welcome to my channel. Hari ini aku punya show baru, we call Meeting Up with Madam Shepherd. Dan untuk tayangan perdana, bintang tamunya spesial banget. Ya biasa ya, intern dari ajudan-ajudan saya yang suka kepo. Siapa coba? Aku kenalin ya, ajudan pertama Dila. Apa nih Dila, kamu kepo apa nih? Ini pertanyaan sebenarnya dari netizen. Netizennya itu saya sama ajudan dua. Mau nanya-nanya sama ibu nih. Ada beberapa pertanyaan yang kayaknya kita harus jawabnya kayak lebih naked gitu loh, Bu. Jujur nih. Iya, harus jujur, harus jujur. Oke. Pasti orang-orang pada penasaran nih. Siapa sih Madam Shepherd ini? Siapa Madam Shepherd? Banyak yang kepo ya di Iya, pasti Instagram ya. siapa sih Madam Shepherd ini? Iya, jadi Madam Shepherd itu adalah saya ya. Kenapa tagline-nya itu Madam Shepherd? Kenapa di Instagram Madam Shepherd gitu kan? Sebenarnya dulu itu akun saya itu Queen Shepherd gitu ya. Terus itu dari saya dapat inspirasi itu dari kecil saya suka negara di UK. Saya suka kehidupan ratu gitu ya, jadi queen gitu. Nah kebetulan nih saya nikah masih bule. Nice. Oke. Ya, dan bulenya itu dari Inggris. Jadi saya combine deh karena saya big fan of Queen, jadi Queen Shepherd. Terus kesininya tagline saya ganti ke Madam Shepherd karena saya tuh sebelum corona sering banget jalan-jalan ke Eropa ya. Dan saya falling in love sama Prancis. Dan pada saat di sana itu saya kalau dipanggil tuh madam saya kayak wow. Kayak dia kan elegan banget gitu. Akhirnya saya ganti tagline saya Madam Shepherd justru lebih booming gitu. Jadi hampir semua orang yang berbisnis sama saya itu udah nggak manggilnya Katika atau Tika, udah ada Manggilnya Madam. Jadi punya nama panggilan khusus ya? ya gitu. Oke, menarik juga ya. Kayaknya kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, kayaknya kita butuh panggilan baru juga. Terus yang selanjutnya nih Bu, kesibukan Ibu apa nih sehari-hari sebagai seorang madam dan mungkin sebagai seorang pengusaha? Sehari-hari ya tetaplah sebagai seorang yang punya karir ya, meskipun saya punya bisnis sendiri, karir tetap sebagai ibu rumah tangga itu tetap saya jalani ya. Jadi pagi rutinitas dari dulu sampai sekarang nggak berubah ya. Nyiapin breakfast atau snack buat suami sama anak sebelum saya ke kantor. Terus seminggu 3 kali juga saya workout dan itu rutin harinya, nggak bisa diganti. Kalau diganti kayak hari ini nih, saya harusnya workout tapi PT saya change hari itu saya nggak bisa karena udah saya bagi kan, kalau hari Senin, Rabu, Jumat bisa di kantor ini, kalau yang lainnya saya meskipun kantornya di satu tempat saya bisa fokusnya di perusahaan lain gitu loh. Jadi aktivitas tetap sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai orang tua, dan juga punya tanggung jawab sebagai pimpinan di perusahaan-perusahaan saya gitu. Berarti tapi Ibu semua urusan rumah Ibu yang handle nih ceritanya, misalnya nggak ada yang bantuin di rumah? Oh, tidak ada. Saya hanya punya ajudan di kantor ya, ajudan di rumah nggak ada. Ya, so jadi kalau di tempat usaha, ya saya pemilik, direktur, owner. Tapi kalau di rumah tetap aja saya inem. Inem madam kali ya panggilannya. Terus
Saya penasaran nih Bu. Ibu ini kapan sih mulai menekuni healthy lifestyle? Healthy lifestyle ya. Nah, kapan tepatnya dan karena apa gitu loh Ibu memilih untuk, kalau di luar kan Ibu terkenal nih karena suka workout, boxing. Terus orang-orang pasti nanya, sejak kapan sih Ibu ini mulai concern sama kesehatan gitu loh? Oke. Sebenarnya kalau mengenai masalah concern kesehatan itu sudah terlambat ya. But I always think never too late. Never say never gitu ya. Jadi begitu saya memasuki umur 40, 6 tahun yang lalu ya, itu saya merasa yang drop banget gitu loh. Wow, begitu memasuki usia 60 kok saya nggak fit kayak yang kemarin-kemarin gitu. Akhirnya saya merubah gaya hidup saya, yang dulunya masih suka minum minuman keras meskipun hanya pada saat clubbing, dan itu tidak sering ya, bisa dihitung dengan jari. Pada saat memasuki usia 60 udah nggak alkohol, 60 Bu? 40 sorry. Oke. Jadi guys, if you wondering, Ibu ini udah 40 ke atas ya. Mungkin ada yang penasaran, kayaknya barusan 35 deh. That's pretty good. Bisa kami bikin padu. Ya, jadi udah nggak minum alkohol, udah nggak minum soda ya, terus lebih makannya itu yang bersih kayak kalau dulu memang suka sayur tapi jarang, tapi sekarang lebih ke sayur, lebih ke buah gitu ya. Terus ya sejak usia 40 itu udah workout, latihan di rumah, terus ada higher PT gitu ya sampai detik ini gitu. Karena sebenarnya sih saya pengen mengencourage kalian yang masih muda ya, jangan mengikuti jejak saya yang di saat usia 40 baru bahwa healthy lifestyle itu penting banget kita lakuin sejak muda gitu. Kalau saya kan udah ibarat ya itu tadi saya bilang udah sedikit terlambat, tetapi saya selalu dalam hati menghibur, no, never say never, never too late gitu. Benar-benar. Better late than never. Iya, gitu. better late than never. Tapi ada nggak Bu perubahan signifikan yang Ibu rasain ketika sebelum menekuni healthy lifestyle ini sampai sekarang ini, yang Ibu rasain perbedaan paling signifikan? Banyak banget ya. Dulu saya sebelum memasuki umur 30 itu sering sakit-sakitan ya, meskipun sakitnya cuma masuk angin gitu ya, terus gampang capek gitu ya. Dan pada saat saya memasuki kehidupan healthy lifestyle dengan makanan yang saya jaga, dengan olahraga yang saya lakuin, itu saya justru metabolisme sama keadaan tubuh saya justru lebih sehat gitu, jarang masuk angin gitu ya. Terus dengan rutinitas saya yang nonstop seperti ini juga saya lebih merasa sehat daripada dulu gitu. Jadi ada ya perubahan yang Pasti banyak banget. Oke. Terus ini ada pertanyaan nih, ini titipan Bu dari orang. Titipan. Terus orang ini nanya, Madam itu kan punya suami bule, tapi kok masih kerja? Karena kan mungkin di mindset orang-orang nih, punya suami bule ngapain lah, nggak usah kerja, karena mungkin konotasinya bule kaya lah, istilahnya lah. Iya. Ya kalau ditanya seperti ini ya, saya juga tidak mencari jodoh, tidak sengaja mencari jodoh bule, tidak yang my dream harus menikah sama bule, enggak. Cuman kalau Dila ketemu mami saya nih ya, yang benar-benar nggak bisa berhenti ngomong, dia tuh pasti akan bilang ke Dila gini, Tika itu dari kecil sudah mata duitan. Iya, jadi memang saya dari kecil tuh udah seneng nyari duit gitu. Itu dipicu dari saya merasa tidak ada keadilan dari papi saya yang memberikan uang saku kepada kakak saya yang jauh lebih tua banyak, dan saya kok dikasihnya dikit. Dan itu saya merasa nggak adil gitu. Kenapa membedakan usia gitu? Itu masih kecil udah mikir gitu. Terus saya bilang sama mami saya, kenapa kok cuma dikit? Ya kan kamu masih kecil katanya. Ya tapi nggak adil gitu kan. Terus saya bilang sama mami saya, Mam, bikinin donat dong, mau saya jual di sekolah. Jadi mami saya tuh jam 5 pagi bangun tiap hari bikin donat, saya jual di sekolah.
Gitu. Jadi dari kecil tuh saya memang udah senang nyari duit. Nah, pada saat saya ketemu si bule itu saya sebenarnya udah punya aset. Saya udah bisa beli tanah di Itu Lombok kalau ya. boleh tahu di usia berapa tuh Bu? 23 Di usia 23 Ibu udah punya tanah di udah Lombok. punya tanah di Lombok gitu ya. Interesting. Dan saya ketemu dengan suami saya dan ini kebanyakan jika wanita dari awalnya udah mandiri, sudah punya pendapatan sendiri, terus menikah nih dengan orang tajir gitu ya, mereka akan bertahan sebentar kok untuk tidak melakukan apa-apa. Karena kalau kita ibarat gini, kalau kita sudah terlanjur seneng nyari duit sendiri, terus kita stop ya, karena mungkin sudah dinafkahi lebih dari yang kita cari. Tapi kalau kita sudah mandiri dari awal, itu akan stres kalau tidak Iya, melakukan apalagi kalau apa-apa. nggak kerja ya, Iya. maksudnya kayak nggak ada kegiatan. Benar. Jadi bukan masalah, apalagi suami saya bukan seorang WNA yang tajir ya, bahkan di masa pernikahan saya pun beberapa kali istri saya menafkahi beliau gitu loh, beberapa kali gitu ya. Jadi iya, dari kalau ditanya kenapa sih masih mau nyari duit sendiri, suami bule gini-gini gitu kan, jangan salah ya, bule itu nggak semuanya kaya. Kayaknya putus asa banget ya Iya. orang-orang kalau udah mau cari bule, berarti Bener. udah ada harapan gitu. Iya, terus jujur aja ya, seandainya pun kalau suami saya kaya, saya mungkin akan begging dia jangan menyetop saya untuk tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat buat diri saya, buat diri orang lain, buat keluarga saya. Karena sejak sebelum ketemu beliau, sejak saya keluar dari kampus ya, saya tuh menafkahi ibu saya sampai detik ini gitu. Dan saya udah bilang sama suami saya bahwa saya nggak akan menerima uang beliau untuk menafkahi ibu. Benar-benar pure dari ibu sendiri ya. Iya gitu. Jadi emang banyak sih yang menanyakan hal itu ya. Kenapa nggak ongkang-ongkang kaki Iya, aja, kan bener-bener. suaminya udah bule. Jangan salah, nggak semua bule kaya. Oke, terus kita kan tahu nih ibu punya beberapa usaha salon, dive center iya, salah satunya juga HDI ini. Terus kenapa ibu memilih gabung di bisnis HDI ini? Padahal ibu kalau dipikir ya udah punya usaha lain juga selain HDI ini. Iya, jadi saya itu bukan terlahir dari keluarga pebisnis ya. Saya sukses bukan juga dari hasil warisan keluarga, enggak. Tetapi karena berjalannya waktu, saya membangun usaha saya yang sebelum-sebelumnya dari HDI, saya kan sudah punya banyak pengalaman ya, gitu loh, bahwa jika kita mempunyai suatu usaha dan itu sudah menghasilkan pendapatan gitu ya, jangan terus berpuas diri di situ gitu loh. Karena saya membaca buku, dulu saya nggak suka baca buku, tapi sejak di HDI itu benar-benar saya bersyukur bahwa meskipun menghabiskannya mungkin nggak bisa 2 minggu gitu ya, mungkin 1 bulan setengah, at least saya membacanya sampai habis gitu ya. Dan saya di situ belajar bahwa jika kalau kalian punya usaha udah running well, udah punya pendapatannya juga udah bagus, cash flow-nya bagus, never put eggs in one basket. Itu artinya apa? Kalau udah punya pendapatan yang bagus, cash flow yang bagus, beli aset lain. Beli aset lain itu, nah ini banyak yang orang nggak ngerti. Aset itu menurut mereka rumah gitu. Padahal bukan, rumah itu kan tidak bisa menghasilkan uang, tidak bisa menghasilkan pendapatan passive income gitu loh. Kalau namanya rumah, mobil itu bukan aset gitu, tapi liability gitu kan. Jadi pada saat perusahaan saya yang satunya udah jalan running well selama hampir 8 tahunan kayaknya ya, akhirnya saya membuka bisnis kedua itu di bidang kecantikan karena saya melihat bisnis ini peluangnya bagus gitu ya. Sampai beberapa tahun setelah bisnis kecantikan berjalan, saya berpikir
kira-kira aset apa lagi nih yang saya harus bangun. Dan saya selalu bilang gini, oke, kalau yang diving sama yang salon sama-sama masih di lingkup pariwisata ya, gitu loh. Contoh kalau nggak ada turis ya kita nggak bisa punya pendapatan gitu ya. Saya harus mempunyai satu aset baru tapi tidak di industri yang sama gitu. Jadi pada saat saya ketemu HDI, saya berpikir oh ya ini kan di industri perdagangan suplemen kesehatan gitu ya, dimana orang kita nggak mikirin pandemi ya, dulu nggak nyangka banget akan ada pandemi gitu Itu ya. tahun berapa, Bu? 2018. Cuman dalam pikiran saya bahwa orang aset di industri kesehatan itu diperlukan oleh orang yang sehat dan orang yang sakit gitu. Dan bagusnya di bisnis HDI ini di semua kalangan dan usia ya itu bisa banget mengkonsumsi produk HDI gitu. Jadi akhirnya saya mempunyai aset baru yang saya investasikan di HDI. Enggak itu aja, sebenarnya banyak yang menjadi pertimbangan saya. Dulu mimpi saya adalah saya pengen punya sekolah buat anak-anak yang nggak mampu gitu ya. Dan saya shock banget bahwa hanya di HDI yang ibarat orang ini kan bisnis network marketing gitu ya, tapi sejak saya cek kayaknya cuma HDI yang mempunyai yayasan untuk anak-anak non mampu gitu loh. Dan gimana membiayai anak-anak itu dari semua penjualan yang kita tawarkan ke konsumen itu otomatis 5% udah kita salurkan. Itu otomatis ya? Iya, dan itu saya merasa yang kayaknya Tuhan dengar doa saya gitu loh. Terus bagusnya Tuhan udah ngasih, udah ada nih, kamu nggak perlu lagi bangun dari nol gitu kan, nggak perlu nyari lahan, istilahnya udah dibukain jalannya. iya gitu. gitu. Ini anak-anaknya udah ada, sekolahnya udah ada, tinggal kamu jalanin aja bisnisnya gitu. Toh produk-produknya juga bermanfaat buat semua usia gitu kan. Itu yang membuat saya kenapa memilih HDI gitu. Dan sampai detik ini pun saya pengen juga selalu mengencourage mereka, jangan menghakimi apa sih bisnis network marketing gitu. Karena biasanya orang yang menghakimi itu dia belum mengikuti pendidikan-pendidikan yang kita taunya, kenapa yang orang lain gagal dengan network marketing lainnya? Ya karena mungkin dari sejarah perusahaannya gitu ya. Jadi kita memang harus memilih dan memilah kalau memang mau menjalankan usaha network marketing. Tapi kita nggak bisa menjudge itu kalau kita belum kenal. Iya, belum, apalagi belum pernah merasakan, cuma dengar dari orang, terus diupload di TikTok, bilangnya begini gitu kan. Kan banyak tuh di TikTok akun-akun kayak gitu. Kadang gemes ya, dalam arti yang ya kamu belum jalani mungkin ya kan. Terus mungkin ya salah pilih perusahaan gitu kan. Makanya dari awal ya memang harus kita pilih dan kita pilah gitu. Tapi berarti sebelumnya ibu sebelum join bisnisnya ini kan ibu pasti mengkonsumsi produknya dulu kan, dan itu bermanfaat kan bagi ibu sendiri? Banget bermanfaat. Yang pertama ibu coba itu apa? Produk Clover Honey. Oh, nggak ada di sini ya? Clover Honey. Oh, Clover Honey lagi PO. Oh, lagi PO. Kayaknya lagi karena best seller banget ya. Jadi buat kalian yang memang membutuhkan Clover Honey, sebentar lagi datang ya. Jadi mungkin kalian bisa nanti hubungin atau DM saya. Jadi kita secure nih Clover Honey-nya kalau memang sudah dibayar PO-nya gitu. Karena memang benar-benar langka banget barang ini gitu. Oke. Di HDI ini sendiri kan Bu, banyak tuh perempuan-perempuan yang ikut mau join di bisnis ini. Salah satunya mungkin Selvina ya, yang dulu bilang kayak punya penghasilan. Ibu sendiri nih, kalau boleh tahu banyak nggak sih bonus dari HDI Bu? Apa aja sih yang udah dikasih HDI sama Ibu nih? Wow, dari sejak join nih 2018 kan? Ya sekarang dipikirin aja ya, dalam waktu 8 bulan saya udah bisa mempunyai stokis. Itu 8 bulan? Iya. Sejak ibu join? Gitu. Jadi ya saya tidak bisa nge-share berapa bonus, cuman
sudah adalah bukti dari pertama saya join gitu. Maksudnya buktinya ada nih, gedungnya ada nih gitu kan. Benar. Kalau memang bisnis ini tidak menguntungkan, nggak mungkin loh gitu loh. Makanya kan kayak Selvina itu adalah role model buat semua wanita ya, karena di usia dia yang masih muda di bawah 30 gitu ya. Dan perjalanan dia juga sama dengan perjalanan kita yang nggak smooth, yang dijudge, yang jelek lah segala macem gitu ya. Tapi jika kalian memang sudah ada buktinya, udah benar-benar di level tertinggi contoh gitu ya, orang akan percaya gitu. Jadi memang kalau ingin menjalankan bisnis ini tuh memang harus dari hati ya. Dari hati itu dalam arti gini, kalian harus ikhlas. Ikhlasnya dalam arti kalian dididik loh di sini gratis lagi. Benar-benar. Iya kan? Kalau kalian nggak ikhlas ngikutin semua pelatihan kita, nggak bakalan jalan. Kenapa? Karena bisnis ini tuh udah dibawa Tuhan ke kita, tinggal kitanya aja mau ngejalanin apa enggak gitu. Jadi kayak ini udah jalannya dari Tuhan dipertemuin gitu. Tapi kalau kamu tetap selalu negatif thinking dengan bisnis network marketing, ya nggak bakalan jalan. Kalau kamu males ikut Zoom, pelatihan-pelatihan lainnya nggak bakalan mungkin Nggak bisa ada naik efeknya. gitu loh. Dan saya bener-bener yang super duper bangga ya bahwa di bisnis HD ini banyak artis-artis terkenal ya yang bisa dalam waktu 2, 4, 6 bulan itu udah yang levelnya tinggi banget gitu loh. Karena mereka mungkin mau turun tahta gitu. Turun tahta itu apa sih gitu kan? Turun tahta itu ya kalau kalian mungkin public figure ya mau merendahkan diri untuk diajari oleh mentor-mentor, iya nggak gitu loh, untuk menyerahkan diri kita bahwa oh iya mentor saya aja udah sukses, jadi kalau dia mendidik saya karena mereka pengen kita juga seperti mereka, banyak banget artis-artis seperti itu. Jadi makanya saya pengen banget encourage buat tim-tim saya, jangan males ikut Zoom karena saya tuh pengen kita sama-sama sukses. Kalau saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya pengen juga mereka jalan-jalan ke luar negeri sama saya. Gitu. Terus Bu, ini the last question nih. Bukan question sih, lebih ke advice-nya Ibu apa nih buat para perempuan di luar sana yang mungkin masih ragu nih, masih punya keraguan yang besar untuk melangkah atau untuk bergabung di bisnis HD ini. Iya, kalau saya sih pesannya untuk semua wanita itu harus melek finansial dari awal. Apalagi pada saat kalian sudah memasuki biduk rumah tangga. Jadi yang masih jomblo-jomblo mulai sekarang deh gitu. Mulai sekarang Ingat tuh yang jomblo. Iya. Iya kamu. Bagian ya, pada jomblo semua. Ya jadi harus melek yang namanya finansial dari awal gitu ya, karena kita itu mau jomblo mau enggak pada saat mengawali suatu usaha apapun itu deh, mau network marketing atau MLM atau buka usaha sendiri, kita itu memerlukan yang namanya networking gitu ya. Mau apapun bisnisnya kita perlu orang gitu. Kalau banyak orang yang baru ditawarin aja udah ngejudge, males MLM, cari orang gitu kan. Sekarang kalau kalian buka warung perlu orang nggak? Iya nggak? Ya, buka supermarket perlu orang nggak? Buka restoran perlu orang nggak? Semuanya itu ada hubungan dengan networking, mau bisnis apapun itu. Jadi buat para wanita yang sekarang masih jomblo ataupun sekarang udah memasuki biduk rumah tangga, jadilah wanita yang mandiri ya, karena kita nggak pernah tahu partner kita ya, mungkin beliau sukses, penghasilan gede, pasti kan kita nggak tahu suatu saat bisa sakit ya nggak, suatu saat bisa kehilangan pekerjaan kalau dia masih bekerja sama orang, kalaupun masih punya bisnis suatu saat juga mungkin saat ini seperti pandemi banyak banget perusahaan yang kolaps ya.
Makanya kenapa diperlukan income kedua dari kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita gitu. Wanita itu harus mandiri agar kita bisa juga membantu partner kita gitu lah. Jadi pada saat partner kita struggle, kita udah ada saving nih gitu. Jadi saya pengen banget mengencourage semua wanita-wanita, apalagi di saat pandemi ini banyak banget ya keluhan-keluhan mengenai suami penghasilan dipotong lah, atau suami kehilangan beberapa klien gitu ya. Gak usah mikir panjang deh gitu loh. Maksudnya kalau memang kalian penasaran dengan bisnis HDI, join aja dulu. Iya. Toh juga modalnya nggak gede loh, Mam, Bunda, ya modalnya cuma 50.000, ya 50.000, iya kan? Belanja di pasar sehari aja kayaknya. Iya, sekarang kalau kalian nih maksudnya ngopi di Starbucks aja udah berapa gitu kan? Nggak nyampe kayaknya lebih kayaknya kalau 50.000. Iya, jadi kalau pengen nyoba ya coba aja gitu ya. Syaratnya kan hanya mau dan bisa untuk dididik gitu loh. Karena tanpa kita mendidik kalian tuh seperti bayi yang baru lahir tiba-tiba suruh jalan sendiri, nggak bisa kan gitu loh. Jadi buat wanita-wanita yang sekarang bingung nih, pengen banget membantu ekonomi keluarga, untuk membantu suami gitu ya, tapi bingung bisnis apa gitu kan, terus modalnya juga nggak punya uang gitu ya. 50.000 Bun, join HDI, nanti saya bimbing sampai bisa ya. Terus bagusnya nggak perlu nyetok produk, nggak perlu pusing packing barang, nggak perlu pusing habis packing barang ke kurir, yang pusing cuma saya aja. Kan enak, iya kan? Bener. Cuman modal 50.000, kalian bantu jualan, udah dapat keuntungan retailnya langsung masuk dompet. Kalau kalian membuka jaringan sebesar-besarnya, kalian dapat lagi 5%. Terus yang itu tadi ya, yang terakhir kita bisa ikut membantu adik-adik di jadi apa ya, kalian nama sekolah Selamat Pagi Indonesia gitu. Jadi kalian berbisnis dan juga semua produk kita adalah halal, kalian bisa menjadi donatur tetap anak-anak yatim dan kurang mampu di sekolah Selamat Pagi Indonesia. Jadi selain kita juga membantu orang untuk sehat, kita juga membantu anak-anak yang membutuhkan untuk tetap melanjutkan sekolah gitu. Jadi memang benar-benar kalau kalian tiba-tiba nge-DM saya join, berarti itu udah dari Tuhan tuh. Iya bener. Iya kan? Tuhan udah jalannya, ya udah ini jalan kamu, tinggal kamu mau dididik nggak gitu. Turunin gengsi guys, Yes. kurang-kurangin. Kalau saya gengsi saya nggak jadi madam guys. Bener. Kayaknya itu deh Bu, 6 pertanyaan dari netizen dan pertanyaan saya dan ajudan 2 Dan tiga. Oke, kalau gitu senang sekali ya bisa bagi-bagi informasi, knowledge buat kalian semua. Dan saya pengen banget nih dari dulu punya talk show seperti ini ya, karena memang kita harus sama-sama saling memotivasi ya gitu loh. Jadinya saya akhirnya berhasil juga, dan ini juga jalannya Tuhan. Kamu ini udah ada tim, nggak buat-buat gitu kan? Akhirnya kemarin, oh iya udah ada tim. Kalau mau growth networking saya, ya saya harus kreatif gitu kan. Jadi thank you udah ngelihat show kita yang pertama ya, dan ini tayangan perdana loh guys. Jadi nanti akan ada lagi bersambungnya. Jadi stay tune ya. Pasti penasaran karena bintang tamunya nanti nggak dia doang kok. Ya, jadi jangan khawatir, bintang tamunya akan berganti-ganti, dan saya mengusahakan itu orang yang bisa menginfluence banyak orang untuk positif dan produktif gitu. So guys, thank you so much for watching, and don't forget to subscribe and like and klik the notification. Dan jangan lupa follow Instagram Madam dan YouTube kita ya. So I see you again very soon. Mwah!